Bab 1082 berbicara tentang fakta. Set. Gerakan Sean perlahan berhenti. Namun, reaksi Sean selanjutnya mengejutkan Dion. Dion berpikir bahwa setelah dia menghentikan Sean pasti akan berbalik dengan penuh semangat. Namun, Sean tidak berbalik. Dia hanya bertanya, "Ada apa, Tuan Dion?" Sikap ini tidak seperti sikap seseorang yang sedang memohon pertolongan pada orang lain. Dion merasa agak kesal. Bahkan, Jacob saja tidak berani berbicara dengan sikap seperti itu di depannya. Kalau kamu mengalami suatu masalah dan memang tidak mampu menyelesaikannya, menyerahlah. Kamu bahkan tidak punya ketekunan dan kesabaran. Bagaimana kamu bisa mencapai posisi jenderal terhebat bintang 9? Dion menatap Sean dan bertanya sambil cemberut. Saya tidak perlu menceritakan masa lalu saya pada Tuan Dion. Jawaban Sean membuat Dion mengerutkan kening lagi. Dion menyadari bahwa Sean ini bukanlah orang sombong biasa. Saat Sean baru masuk, dia cukup sopan pada Dion. Kenapa hanya dalam beberapa menit saja, sikap Sean langsung berubah drastis? Barusan kamu berniat meminta bantuanku, jadi kamu memperlakukanku dengan hormat. Sekarang, begitu tahu kalau aku tidak mau membantumu, sikapmu langsung berubah. Bagaimana mungkin Jacob mendidik anak sepertimu? Nada bicara Dion terdengar sedikit kecewa. Tuan Dion salah paham. Sean perlahan berbalik dan menatap lurus ke arah Dion. Pertama-tama, Tuan Dion tidak berhak untuk menilai bagaimana ayah angkat saya mendidik saya. Saya bukanlah orang yang hebat, tapi saya tidak pernah mempermalukan reputasi ayah angkat saya. Selain itu, saya menghormati Tuan Dion karena saya masih memikirkan persahabatan antara ayah angkat saya dan Anda. Saya menganggap Tuan Dion sebagai senior saya. Setelah menyelesaikan ucapannya, Sean perlahan menutup mulutnya. Tidak perlu berbicara lebih banyak lagi tentang hal ini. Sebelumnya, Sean mengatakan tentang persahabatan antara ayah angkatnya dan Tuan Dion. Sean juga menghormati Tuan Dion. Namun, Tuan Dion tidak mempertimbangkan persahabatan antara dia dan Jacob. Tuan Dion merasa sulit menolak Sean. Lalu, kenapa Sean masih harus bersikap hormat pada Tuan Dion? Ini sama sekali bukan karakternya. Maksudmu, kamu datang kemari dan menemui bukan lagi karena hubunganku dengan Jacob, tapi hubungan antara kamu dan aku saja. Dion mengerutkan kening pada Sean dan bertanya dengan ragu. Sean dan Dion saling memandang selama beberapa saat. Sean tidak ingin membuang waktu untuk omong kosong seperti itu. Saat ini, saya memang lemah dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tapi, tidak akan ada yang tahu hasil akhirnya dan apa yang akan terjadi di masa depan. Hari ini, saya memang meminta tolong pada keluarga Campbell. Tapi, tidak hanya keluarga Campbell yang bisa menolong saya. Sean menatap Dion dan berkata dengan tegas, "Kamu tidak bisa melawan mereka." Dion sedikit menyipitkan mata, seolah dia tahu sesuatu. Sean tidak tertarik untuk mengetahui rahasia apa yang diketahui Dion. "Saya bisa melawan mereka atau tidak? Mari kita bicarakan setelah semua ini berakhir. Kunjungan saya ke kediaman keluarga Campbell hari ini benar-benar membuka mata saya." Setelah menyelesaikan ucapannya, Sean hendak berbalik dan pergi. "Berhenti di sana! Apa maksud ucapanmu? Kalau aku tidak membantumu, apa kamu akan bersikap seperti ini padaku?" Dion melangkah maju, nadanya terdengar agak marah. "Keluarga Campbell adalah rumah bagi jenderal-jenderal besar. Meskipun Anda telah pensiun, seharusnya Anda masih berkontribusi untuk negara. Sekarang, pertempuran di perbatasan sangat mengkhawatirkan. Jenderal yang sedang menjabat saat ini tidak layak untuk menduduki posisinya. Satu persatu kota telah direbut oleh musuh.
keluarga Campbell telah menyaksikan semua ini, tetapi tidak melakukan apapun. Kalian membiarkan wilayah Draconia jatuh ke tangan musuh. Setiap orang bertanggung jawab untuk membela bangsa dan negara. Di mana tanggung jawab keluarga Campbell kalian? Mendengar pertanyaan Sean, Dion langsung terdiam, lalu berbalik untuk menatap Cedric. Melihat wajah Cedric yang memerah, Dion langsung mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dalam 2 tahun terakhir, Dion tidak memperhatikan urusan militer dan hanya tahu beberapa hal. Namun, ketika melihat ekspresi Cedric, Dion tahu bahwa semua yang dikatakan Sean benar. Jadi, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Dion mengalihkan pandangan dari Cedric dan kembali menatap Sean. Dalam dunia militer, tidak ada masalah yang sederhana. Mereka yang kompeten harus dipromosikan, yang biasa-biasa saja harus terus berlatih, dan yang tidak mampu mengemban tugas harus disingkirkan. Mereka yang tidak layak menduduki posisinya harus diberhentikan. Sean berbicara dengan tegas. Sean tidak bisa mengubah hierarki militer. Oleh karena itu, dia akan membabat habis semua peraturan yang ada dan membuat aturannya sendiri. Apa kamu berpikir bahwa kamu adalah orang yang berkuasa? Lalu, apa menurutmu semua orang adalah orang yang biasa-biasa saja? Dion sedikit menyipitkan mata dan kembali bertanya. Sejak saya resmi mendaftar menjadi tentara, saya telah berada di militer selama 8 tahun. Saya bisa menghabisi ratusan ribu musuh dan jenderal-jenderal mereka hanya dengan satu strategi. Saya telah merebut kembali ribuan kilometer wilayah Draconia dan korban yang jatuh sangat minim. Ketika Odem menjadi jenderal, wilayah Draconia seluas 4.000 km yang telah saya rebut kembali dengan susah payah selama 8 tahun, langsung lepas hanya dalam kurun waktu 2 tahun saja. Kita tidak hanya kehilangan 1/4 dari total seluruh tentara, tetapi juga kehilangan beberapa wilayah. Kerugian yang kita alami sangat besar. Saya tidak mengatakan bahwa saya adalah tentara yang hebat. Saya hanya ingin menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Sean menyelesaikan ucapannya, Cedric dan Dion langsung terdiam. Ucapan Sean tadi hanya memiliki satu makna. Keluarga Campbell telah menolak untuk membantu Sean. Artinya, keluarga Campbell tidak ingin membantu negara mereka, Draconia. Membantu Sean sama dengan membantu Draconia. Akan tetapi, Dion justru ingin membuat Sean merendahkan dirinya dan memohon bantuannya. Ide ini benar-benar agak konyol. Bab 1083, menolong tanpa meminjamkan prajurit. Ayah, semua yang dikatakan Jenderal Lane memang benar. Cedric berkata dengan lembut di samping Dion. Dion mengangguk ringan dan menatap Sean lagi selama beberapa saat. Saya tidak meminta bantuan keluarga Campbell untuk kepentingan saya sendiri. Pilihan keluarga Campbell tidak ada hubungannya dengan saya, Sean. Tapi saya lahir di Draconia. Bahkan kalau saya harus menghadapi semua ini seorang diri, saya tetap akan melakukan tanggung jawab saya untuk melindungi Draconia. Ketika Sean mengucapkan kata-kata ini, Dion dan Cedric merasa sangat terharu. Mereka melihat kegigihan dan ketegasan pada mata Sean. Aku telah pensiun selama bertahun-tahun, dan masalah di antara para prajurit memang di luar jangkauanku. 10 hari lagi, orang penting dari keluarga Loxton dari ibu kota akan tiba di ibu kota selatan. Dia pasti juga akan mengunjungi keluarga Campbell. Dion mengatakan hal ini dengan perlahan seraya mengamati ekspresi Sean. Namun, Sean masih tampak tenang dan dia tidak berinisiatif untuk bertanya. Tapi, tetap saja, hidup di dunia ini harus realistis. Kalau kamu ingin menemui seseorang, pertama-tama, kamu harus kualifikasi yang layak. Singkatnya, kamu masih harus berusaha keras untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Kalau kamu bisa meraih beberapa prestasi dan menjadi terkenal di ibu kota selatan sebelum orang itu tiba, aku akan mengatur agar kamu bisa bertemu dengan orang itu. Dion menatap Sean dan perlahan mengucapkan kata-kata ini. Tuan Dion,
Apa Anda ingin melihat kemampuan saya? Ketika mendengar hal ini, Sean menunjukkan seulas senyum penuh arti. Dion tidak menjawab. Dia kembali duduk di kursi dengan perlahan. Kalau begitu, sampai jumpa 10 hari lagi. Ketika saat itu tiba, silakan Tuan Dion bandingkan dengan Sean yang sekarang. Setelah menyelesaikan ucapannya, Sean berbalik tanpa ragu. Meraih suatu prestasi dan menjadi terkenal di tempat asing adalah hal yang sangat sulit. Setidaknya, bagi orang biasa hal itu sangat sulit. Namun, Sean bukanlah orang biasa. Lumayan. Keberaniannya harus diacungi jempol. Begitu Sean pergi, Dion tertawa terbahak-bahak. Ayah, apa sebenarnya maksud ayah hari ini? Cedric terdiam selama beberapa saat dan bertanya pada Dion. Masalah kali ini bahkan lebih rumit dari yang kita bayangkan. Dion menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Setelah itu, dia mengambil cangkir kopi dan menyesapnya. Sebelumnya, pelayan pribadi Dion sudah memberitahu Dion tentang masalah Sean. Dion pun menghubungi teman-temannya dan menanyakan tentang masalah ini. Dengan statusnya, tentu saja Dion tidak akan kesulitan untuk mencari informasi tentang masalah apapun. Oleh karena itu, sekarang Dion tahu lebih banyak hal daripada Cedric. Orang-orang seperti Cedric hanya bisa melihat suatu masalah dari permukaannya. Dion, di sisi lain, bisa memahami sesuatu dengan lebih dalam. Rumit bagaimana? Dia hanya ingin meminjam prajurit, kenapa ayah tidak meminjaminya saja? Meskipun ayah telah pensiun selama bertahun-tahun, selama ayah berbicara, ayah masih bisa menolongnya. Hati Cedric dipenuhi dengan rasa bingung. Kalau aku meminjamkan prajuritku padanya, apa yang akan terjadi? Dia akan memimpin tentara Draconia untuk menyerang tentara Draconia yang lain dan merebut kekuasaan dengan kedok menggulingkan jenderal yang tidak becus. Dion mengajukan pertanyaan retorik, membuat Cedric terdiam. Jadi, fokus masalah ini bukan padaku. Ini tentang sikap para petinggi. Tunggu sampai orang penting dari keluarga Laxton itu datang, maka semuanya akan jelas. Dion melambaikan tangannya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan. Tapi, menurutku, apa yang ayah lakukan hari ini terlalu kejam. Cedric terdiam selama beberapa saat, dan hatinya masih sedikit tidak nyaman. Persahabatan Jacob dengan Dion memang dalam. Sebagai anak angkat Jacob, saat ini Sean tidak memiliki jalan keluar lain dan hanya bisa meminta bantuan keluarga Campbell. Akan tetapi, Dion justru menolak permintaan Sean. Dion mengatakan bahwa Sean tidak boleh meminta tolong pada keluarga Campbell hanya karena dia anak angkat Jacob. Cedric merasa bahwa hal ini sangat tidak pantas. Untuk saat ini, mari kita kesampingkan masalah lain. Kamu pikir aku kejam, tapi menurutku ini adalah yang terbaik. Orang yang penuh belas kasihan tidak dapat memimpin pasukan dengan baik dan orang benar tidak akan menjadi kaya. Dalam dunia militer, mana ada yang namanya belas kasih? Apa kamu tahu? Orang yang terlalu baik akan mudah ditusuk dari belakang. Jawaban Dion membuat Cedric agak bingung. Bagaimanapun, Cedric tidak bergabung dengan militer dan tidak tahu terlalu banyak tentang aturan tentara. Kalau Jacob bisa bersikap tegas, dia tidak akan jatuh dalam perangkap musuh dan akhirnya mati. Lalu, Sean. Kalau dia bisa bersikap kejam sedikit saja, mana mungkin dia jatuh dari posisinya sebagai jenderal dan menjadi seperti ini? Ketika Dion mengatakan hal ini, dia hanya bisa mengembuskan napas pasrah. Cedric menatap Dion selama beberapa saat dengan ekspresi serius. Lalu, apa rencana ayah? Cedric terdiam untuk waktu yang lama dan bertanya sambil cemberut. Demi Jacob, aku akan melindunginya dan menjamin hidup Sean di ibu kota selatan. Ketika Dion mengatakan hal ini, Cedric langsung tercengang. Apa maksud ayah? Setelah berperang,
dia tidak akan pernah bisa kembali menjadi tentara. Setelah itu, dia hanya bisa menjadi orang biasa. Mata Cedric melebar dan keningnya berkerut makin dalam. Aku tidak percaya dia mampu melakukan hal ini. Dion menggelengkan kepalanya ringan. Usianya sudah lebih dari setengah abad dan dia telah merasakan asam dan garam dunia. Bab 1084, Pecundang yang Miskin. Jangankan jika Sean berperang seorang diri. Bahkan jika Dion benar-benar membantunya, Sean mungkin tetap akan kalah. Ayah angkat Sean saja, Jacob pasti tidak akan bisa melakukan hal semacam ini. Oleh karena itu, Dion bertanya pada dirinya sendiri. Sebenarnya, dia sama sekali tidak percaya pada Sean. Cedric terdiam untuk waktu yang lama dan mengangguk. Mereka masih belum tahu apakah Sean bisa membuat Dion terkesan padanya atau tidak. Sebelumnya, Dion memberi Sean waktu selama 10 hari untuk membuat prestasi dan menjadi terkenal di ibu kota selatan. Tantangan itu untuk menguji kemampuan Sean. Apakah Sean memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk membuat Dion membantunya? Semua bergantung pada kinerja Sean dalam 10 hari ke depan. Di dalam mobil, Sean duduk di kursi belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Theo mengemudikan mobil dalam diam, dan dia sudah menebak hasil kunjungan mereka hari ini. Jenderal, apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Theo terdiam untuk waktu yang lama dan bertanya dengan lembut. Kita harus tinggal di ibu kota selatan selama beberapa hari lagi. Kalau rencana ini masih gagal, kita akan pulang. Sean mendongak dengan perlahan, tatapannya terlihat sangat dalam. Pulang? Theo tercengang saat mendengar ucapan Sean. Menyerah begitu saja bukanlah gaya Sean. Hanya saja, Theo tidak mengerti. Dari awal hingga akhir, Sean tidak bergantung pada keluarga Campbell saja. Jika Tuan Dion bersedia membantu, tentu saja mereka akan merasa senang. Namun, jika Tuan Dion tidak mau membantu, bukan berarti Sean akan menyerah begitu saja. Jika Sean memiliki kesempatan di ibu kota selatan, dia akan memperjuangkannya. Tanpa kesempatan, dia juga tidak akan membuang banyak waktu. Lagi pula, Odom sudah membuat Sean terdesak. Nanti sore, belilah beberapa barang. Lalu, berikan barang-barang itu ke panti asuhan distrik Springfield. Sean berkata seraya menatap Theo. Sean dibesarkan di panti asuhan distrik Springfield. Dia mendapatkan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal di panti asuhan tersebut. Sekarang, karena Sean telah sukses, dia ingin sedikit berbagi dengan panti asuhan tersebut. Sean selalu berterima kasih pada panti asuhan yang telah merawatnya itu. Siap, Jenderal. Theo langsung mengangguk paham. Di sore hari, Sean dan Theo mengunjungi ke panti asuhan distrik Springfield bersama. Melihat Sean datang, Melinda sangat antusias. Catherine juga menghampiri Sean dan bertanya, Kak Lynn, terakhir kali Kak Lynn pergi dengan terburu-buru. Aku sampai tidak sempat mengobrol dengan kakak. Apa yang kakak lakukan selama ini? Ibu Lopez mengatakan bahwa Kak Lynn bekerja menjadi seorang tentara. Kakak keren sekali. Catherine memanggil Sean dengan nama kakak tentara dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok tangannya. Dia hampir tidak meneteskan air liur di tempat. Ketika Sean mendengar ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sejak kecil, Catherine memang sedikit naif. Catherine telah tinggal di panti asuhan selama beberapa tahun dan masih belum pergi bahkan setelah dia tumbuh dewasa. Catherine jarang pergi keluar, jadi dia masih sangat polos dan baik hati. Dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, kebaikan dan kepolosan Catherine sangatlah berharga. Mata Catherine yang jernih dan polos bisa membuat seseorang yang menatapnya merasa tenang. Benar.
Sean adalah pahlawan yang hebat. Melinda memakai kacamata baca dan menjahit spray sambil tertawa bangga. Tidak peduli berapa usia Sean dan anak-anak panti asuhan itu, di mata Melinda, mereka akan selalu menjadi anak-anaknya. Ibu Lopez, jangan bekerja terlalu keras. Ganti saja barang-barang ini. Sean melihat spray putih yang sudah luntur di tangan Melinda dan berkata dengan lembut, Nak, apa yang kamu tahu? Kamu harus hidup dengan hemat. Simpan uangmu dengan baik. Kalian harus menghemat makanan dan pakaian. Menabunglah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Melinda menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil menjahit spray tersebut. Sean hanya diam saja. Saat itu, ketika Sean masih muda, kehidupan di panti asuhan bahkan lebih mengenaskan daripada saat ini. Namun, sesulit apapun kondisinya, Melinda tak pernah mengabaikan pendidikan anak-anak. Melinda sangat baik dalam kehidupan sehari-hari, tapi dia sangat ketat dan telaten dalam hal pendidikan. Kalian semua adalah anak-anak yang kurang beruntung. Tanpa latar belakang keluarga yang jelas, kalian tidak akan bisa hidup mapan seperti orang lain. Satu-satunya jalan keluar adalah belajar dengan giat dan punya pekerjaan yang baik di masa depan. Maka dari itu, belajarlah dengan rajin. Jangan sampai ketinggalan. Ketika Melinda memberi nasihat, Catherine buru-buru menarik tangan Melinda, dan matanya sedikit merah. Bagi orang lain, Melinda hanyalah seorang wanita parubaya biasa. Dia adalah wanita sederhana dengan penampilan yang biasa saja. Dia juga tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Namun, bagi Sean, Melinda adalah malaikat dalam hidup mereka dan orang tua yang dikirim oleh surga kepada mereka. Tanpa Melinda, Sean dan anak-anak yang lain mungkin akan mati kelaparan di jalanan. Sean mengangguk ringan dan menemani Melinda dalam diam. Saat ini, mentari menyinari langit sore yang begitu indah. Mereka bertiga duduk bersama dan mengobrol santai. Theo, di sisi lain, sedang melatih belasan anak laki-laki di kejauhan. Suasana di tempat itu sangat harmonis. Namun, tak berselang lama, suasana harmonis ini dirusak oleh beberapa orang. Bim! Bim! Pada saat ini, terdengar suara klakson mobil. Sebelum Sean sempat mengangkat kepalanya, 5 atau 6 pria dan wanita muda masuk ke panti asuhan. Seth! Anak-anak yang awalnya dilatih oleh Theo untuk berdiri tegak langsung bersembunyi di kamar ketika mereka melihat orang-orang itu. Melinda dan Catherine juga terlihat takut. Seolah-olah orang-orang itu adalah iblis. Melihat pemandangan ini, Sean sedikit mengerutkan keningnya. Apakah masih ada orang yang menindas Melinda dan anak-anak panti asuhan? Jika itu masalahnya, tidak peduli siapa orang-orang itu, Sean tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Yo, kamu Sean, kan? Seorang pemuda yang berjalan di depan tiba-tiba berteriak pada Sean. Ada bekas luka yang dalam di dahi pemuda tersebut. Bahkan alisnya terbagi menjadi 2. Pemuda itu terlihat sangat garang. Melihat bekas luka dan melihat penampilan pemuda itu, sebuah nama perlahan muncul dalam ingatan Sean. Vincent Darwin. Awalnya, Vincent juga merupakan anak panti asuhan ini. Namun, dia sangat sombong dan sok berkuasa. Ketika mereka masih kecil, Sean, Catherine dan semua anak panti asuhan itu tidak luput dari kenakalannya. Kak Lane, sekarang dia makin jahat. Catherine membisikkan sesuatu di belakang Sean. Sean makin mengerutkan kening saat mendengar hal ini. Tampaknya, tidak semua anak yang dibesarkan di panti asuhan ini sebaik Catherine. Anak tetapi, Sean masih belum tahu hal-hal buruk apa yang telah dilakukan Vincent. Aku dengar, kemarin kamu kembali. Tapi, kamu kembali dengan kondisi yang mengenaskan, kan? Aku jadi penasaran.
Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Sean? Ketika aku masih kecil, Ibu Lopez berkata bahwa kamu, Sean, punya hati yang baik dan tahu berterima kasih. Kelak kamu pasti akan sukses. Kamu telah dibesarkan oleh panti asuhan ini selama 10 tahun. Sekarang, setelah kamu kembali, kamu bahkan tidak membeli sebungkus permen untuk kami? Vincent menatap Sean dengan ekspresi merendahkan. Beberapa orang yang berdiri di belakang Vincent juga menunjukkan ekspresi menghina. Sean melirik orang-orang itu dan merasa tidak asing dengan dua orang lainnya. Mereka pasti juga sempat tinggal di panti asuhan ini. Aku membeli sesuatu atau tidak, itu urusanku. Kamu tidak perlu datang, moralitas menculikku. Sean melirik Vincent dan menjawab dengan nada dingin. Kamu tidak ingin membeli, atau kamu tidak mampu membeli. Omong-omong, Ibu Lopez, Sean tidak menghargai ibu sama sekali. Bukankah ibu mengatakan bahwa Sean sangat hebat dan telah menjadi seorang tentara? Kata-kata Vincent membuat wajah Melinda memerah. Bisa dikatakan bahwa panti asuhan mereka memang miskin dan membutuhkan beberapa bahan pokok. Namun, Melinda tidak akan meminta apapun pada Sean. Hahaha. Setelah bertahun-tahun, sepertinya dia juga menjadi pecundang yang miskin. Vincent mencibir dan hendak membawa rombongannya ke dalam panti asuhan. Bim, Bim. Tepat pada saat itu, sebuah klakson mobil kembali terdengar dari luar. Semua orang sontak menoleh ke belakang. Sesaat kemudian, mata mereka langsung terbelalak. Entah sejak kapan, dua truk kargo besar telah berhenti di depan gerbang panti asuhan. Ketika pintu truk dibuka, bagian dalamnya penuh dengan berbagai macam bahan pokok yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Sialan, siapa yang mengirim ini? Setelah mengusap matanya, Vincent langsung berseru dengan ekspresi tidak percaya.